Kebenaran itu bukan dilihat dari seberapa banyak orang mengatakan itu. Bukan dilihat dari kuantitasnya. Kalau mau ditanya, apakah Triswaka dan Zidan itu merupakan korban dari pembulian para netizen? Ya, bisa jadi jawabannya iya. Lagi-lagi, bisa jadi jawabannya iya ya. Dan jawaban iya ini, ya bukan untuk dibully. Tapi mari kita perdebatkan bersama. Tapi perdebatannya dengan menggunakan kajian-kajian yang rasional, yang ilmiah, bukan bully, bukan menyindir. Karena membuli dan menyindir itu bukan menyelesaikan persoalan, tapi justru menambah persoalan. Makanya Otabliang katakan bahwa coba kita kaji secara akademis, menggunakan kacamata rasional. Jadi kalau ditanya tadi itu ya, apakah memang Triswaka dan Zidan itu merupakan korban dari pembulian para netizen? Ya, Otabliang jawab bisa jadi iya ya, bisa jadi iya. Makanya tadi Otabliang katakan bahwa jawaban itu bukan untuk dibully lagi, tapi jawaban untuk kita perdebatkan. Mari kita perdebatkan. Yang penting kita perdebatkannya dengan menggunakan kajian-kajian yang rasional, yang masuk akal. Bukan dengan kita membuli lagi. Kapan kita bisa menyelesaikannya kalau kita terus membulinya? Kalau Anda melihat gambar yang Otabliang tunjukkan ini, orang memperdebatkan angka ini. Yang sebelah kiri mengatakan ini angka 6, yang sebelah kanan mengatakan ini angka 9. Dan memang nggak ketemu. Karena yang sebelah kiri ini melihatnya dari sudut pandang dia. Dan memang betul. Kalau dia melihatnya dari posisi sebelah kiri, maka angkanya angka 6, bukan angka 9. Begitupun yang berdiri di sebelah kanan, dia melihatnya sebagai angka 9, bukan angka 6. Itulah yang disebut sebagai perspektif. Begitupun yang terjadi dalam diri Triswaka dan Zidan itu. Jadi netizen memberikan perspektif berdasarkan kesimpulannya sendiri. Kita mengatakan bahwa Triswaka dan Zidan sudah melecehkan artis, musisi-musisi senior. Tapi kita sendiri juga, ya kan, melecehkan mereka juga. Bukannya kita memberi masukan, memberi pandangan, memberi pendapat, tapi justru kita melecehkan mereka. Jadi kebenaran itu bukan dilihat dari seberapa banyak orang mengatakan itu. Bukan dilihat dari kuantitasnya. Berapa banyak orang mengatakan itu lalu kita mengatakan itu sebuah kebenaran. Kebenaran itu tergantung sejauh mana kualitas dari pendapat-pendapat itu. Itulah sebuah kebenaran. Bukan tergantung berapa banyak orang yang mengatakan itu. Misalnya ada banyak netizen yang mengatakan bahwa Triswaka dan Zidan itu sudah salah. Lalu kita mengikutinya secara membeo saja. Ya kan? Oh, mereka sudah salah. Orang lain aja mengatakan salah. Lalu kita, ya pasti mereka salah. Bukan dilihat dari jumlahnya, kuantitasnya bukan. Tapi sejauh mana kualitas dari pandangan-pandangan itu. Kalau Otabliang mencermati, mengamati, menganalisa, Triswaka dan Zidan itu, mereka tidak pernah mengatakan sesuatu dalam video itu, dalam parodi lagu itu. Dan pada saat itu, kalau Otabliang melihat itu, mereka merespons challenge dari para netizen. Artinya, ekspresi atau gerakan tubuh dari si Zidan itu sesungguhnya bisa jadi ekspresi menanggapi para netizen. Karena saat itu katanya live. Sedang live di salah satu akun media sosial mereka. Dan itulah ekspresi mereka. Bukan meledek atau menghina atau melecehkan. Kan mereka sudah mengatakan bahwa tidak ada niat sekali untuk
melecehkan. Ya kan? Bahkan ada begitu banyak video yang mereka parodikan. Ada banyak. Artinya dalam diri mereka itu memang tidak ada niat sama sekali untuk merendahkan para musisi-musisi senior. Ya dalam benak mereka, karena memang mereka tidak melakukan kesalahan, ya mereka membuatnya secara berulang kali. Dan lagi-lagi respons si Zidan itu ya bisa jadi respons terhadap para netizen. Karena pada saat live dia merespons dengan ekspresi tubuhnya dia. Tidak berarti kita menyimpulkan bahwa mereka telah melecehkan ya penyanyi itu. Itulah kekeliruan kita sebetulnya. Ini pandangan saya, pandangan Otak Bleng. Ya kan? Lagi-lagi Otak Bleng katakan bahwa saya tidak mengenal kedua orang itu. Saya tidak mengenal. Saya hanya mendengar mereka di media sosial. Mereka juga itu bukan keluarga saya. Tapi kita melihatnya dari aspek rasional, dari sisi yang lebih jernih. Jangan sampai karena banyaknya orang yang mengatakan demikian, lalu kita mengikuti saja. Itu yang salah, itu yang keliru. Jadi kebenaran itu bukan terletak pada jumlah orang yang mengatakan itu, tapi sejauh mana kualitas dari pandangan-pandangan itu. Jadi kesimpulan Otak Bleng bahwa sesungguhnya Triswaka dan Zidan itu adalah korban dari pembulian para netizen. Ada beberapa indikator yang bisa menjelaskan hal ini. Pertama, para netizen itu hanya melihat dari apa yang telah dikomentari oleh banyak orang. Sehingga mereka mengikuti saja ya, bisa jadi mengikuti arus tanpa menganalisis video itu. Ada banyak aspek yang harus dilihat di situ. Ekspresi tubuh mereka, gaya verbal dan non-verbal mereka, kalau dari aspek komunikasinya. Itu yang harus dilihat. Mereka hanya mengikuti apa pendapat banyak orang yang beredar. Lalu menyimpulkan bahwa Triswaka dan Zidan itu telah melecehkan. Lalu yang kedua, indikator yang kedua ya, video itu kan katanya sudah lama, sudah beberapa bulan lalu. Tapi kok baru sekarang itu dibumingkan ya. Lalu begitu cepatnya loh menjadi viral. Lagi-lagi Otak Bleng katakan bahwa bisa jadi kalau kita analisa, bisa jadi ada aktor di balik itu. Ada orang yang sengaja untuk menjatuhkan Triswaka dan Zidan itu. Kenapa nggak beberapa bulan yang lalu itu? Atau pada saat itu? Ya mungkin mereka belum setenar sekarang ya. Kalau sekarang kan mereka sudah cukup ya populer. Mereka sudah cukup tenar. Sehingga bisa jadi ada pihak-pihak atau ada orang-orang yang memang mereka tidak menyukai Zidan dan Triswaka itu, sehingga mereka coba melempar ke publik. Itu pandangan Otak Bleng ya. Kalau Anda merasa sependapat, sejalan dengan pandangan ini, silakan membagikan, meneruskan video ini. Dan berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini seperti apa komentar Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengikuti setiap perkembangan informasi yang disampaikan oleh Otak Bleng.